Jadi kalau kita sebelum daki gunung memang kita diajarkan tata krama di gunung. Ya, Apa aja tuh salah satunya? ya seperti tidak boleh ganjil orangnya. Tidak boleh genap. ganjil, Karena harus nanti genap. Kalau dia ganjil itu ada yang genap di belakang itu. Oh, berarti ada yang menggenapkan. Ada yang menggenapkan. Oke. Itu yang berbahaya. Yang kedua kami diajarkan itu ya jangan pakai nama asli. Jadi nama panggilan. Samaran, nama panggilan. Oh, Karena di gunung itu ngeri kalau kita misalnya kita ya amit-amit lah namanya alam gaib di gunung, percaya nggak percaya kan. Ada yang manggil Peri gitu kan. Kita nyaut, nengok. Kita terpisah dari rombongan katanya gitu. Itu yang orang sering bilang hilang. iya ya. Kayak pakai kata sandi kami. Itu nyampaikan senior-senior yang sudah ke gunung duluan ya. Nah, terkait cerita tadi Peri bahwa Peri ada hal yang unik terjadi itu gimana? Ketemu kakek itu kapan? Itu tahun berapa ya lupa. Itu camping naik ke Sibaya itu. Ke Gunung Sibaya. Sibaya. Malam. Malam. Oh, mendakinya malam. Pendakian karena selalu naik malam. Oke. Nah turun itu nanti di pagi udah nengok pajar kan turun. Oh, nengok pajar kita turun. Nah, itu gimana kejadiannya ketemu beliau itu? Pas lagi rombongan istirahat sebentar, biasalah makan minum ngerokok cemil-cemilan, saat kencing saat buang air. Ya. Nah diajarkan itu kalaupun buang air ya permisi. Iya. Ya karena saya anak muda permisi, cuman bilang nenek numpang ya kencing. Ya sekali aja, wah bilang itu jawab. Ada yang datang dari Semak itu pohon. Oh, dari Semak. Dari hutan dia. Oh, dari hutan. Hutan pohon-pohon buka datang. Ya biasa. Nampak manusia. kelihatan. Iya biasa manusia. Itu kan gelap. Gelap. Karena saya megang senter. Oh iya. Sek senter. Main kayak ini mau apa itu kayak peti gitu, peti. Dia gendong gitu, peti dibuka emas. Saat itu saya langsung teringat kata-kata struktur yang ini kan, jangan macam-macam, jangan terima yang aneh-aneh. Langsung connect ke situ. Oh, astagfirullahaladzim. Enggak lah, kek. Kami cuma mau naik gunung aja. Enggak apa-apa, cuy, ambil aja katanya. Dia ambil aja nak katanya. Enggak perlu saya. Saya perlengkapannya udah cukup. Nah, habis itu putus saya tinggal. Dia masih ngomong saya tinggal, saya putuskan perkataan karena saya udah langsung ingat ini aneh. Dan ketinggalan ya? Nah, ketinggalan. Cuman saya ditunggu sama Rego, ditunggu. Kenapa kok kencing lama kali? Ini kan. Kok ngapain kok berdiri di situ lama kali? Itu ditunggu ada aja orang di situ. Banyak kali ceritamu kata teman itu. Berarti mereka tidak lihat. Tidak lihat. Dan saya pun tidak cerita. Oh, langsung. Oh, ini berarti sesuatu ya? Sesuatu. Langsung connect. Karena pembelajarannya itu kan memang udah dirodam. Ya, untuk hati-hati di gunung. Jadi begitu sampai ke puncak gunung, insya Allah alhamdulillah nggak terjadi apa-apa? Tidak ada terjadi apa-apa sampai pulang. Alhamdulillah. Berarti ditolaknya memang nggak tahu ya. Memang saya nggak mau gitu, tertarik pun saya enggak gitu. Karena biasa emas itu kan menarik ya. Nengok itu enggak perlu, saya nggak perlu itu. Gitu. Iya. Dia nawari. Ya udah segitu aja. Dan teman-teman juga tidak ada yang nanya, tidak itu karena ya semua pasti udah tahu itu jangan dibicarakan. Kalau ada yang aneh jangan dibicarakan di tempat itu karena nanti terjadi parno kan atau jadi ketakutan. Kalau udah takut kan turun imunnya itu semua, yang aneh-aneh lah yang terjadi. Iya Bang. Kami jaga itu gitu. Jadi ketika kita mengalaminya sendiri ada yang aneh udah tahan simpen, jangan yang lain tahu. Kenapa? Nular. Ketakutan itu nanti nular, konsentrasi buyar, pikiran jadi yang aneh-aneh. Itu kan nggak boleh di gunung. Iya. Harus fokus kita. Harus fokus. Jadi di puncak itu harus fokus ya. Di hutan lah. Di hutan ya. Di gunung. Jadi saran Bang Peri untuk adik-adik junior yang masih di kuliah, yang hobi berpetualang apa Bang? Ya yang satu kalau kita mau naik gunung itu jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Satu. Niatnya kalau kita memang mau puncak gunung ya udah puncak gunung naik niatnya. Niatnya satu puncak gunung. Jangan yang bawa cewek lagi nih nanti di jalan. Oh, yang satu itu kan udah aneh itu kan. Iya. Kenapa mereka juga nggak suka itu? Jadi aneh sebenarnya. Mereka itu makhluk astral yang kita bilang itu negatif. Ternyata mereka tahu dosa, nggak suka juga perbuatan manusia yang berdosa, nggak suka mereka. Nggak suka ya. Jadi itu dihindari, ya insya Allah itu aman. Kedua baca doa. Kalau mitosnya ya, yang kami dengar itu tidak boleh, nah itu ganjil.
Entah bener atau nggak tahu, tapi kami selalu genap. Berarti 3 jadi 4 ya. Ya, 5 jadi jadi nanti 6. ada yang ngikut di belakang katanya. Dan yang kedua, itu sering kami alami ya. Di tengah gunung, di tengah hutan, kami mencium masakan. Masakan seperti apa? Tauco, rendang, Kan jauh dari rumah penduduk. orang goreng. Nah, itu dikala saat kami kecapean, kami mencium itu. Ah. Di saat fisik kami lemah, Ah. capek, kami butuh istirahat, lagi merokok, pokoknya lagi bercanda, itu datanglah aroma masakan. Ces. Dan bukan 1-2 orang yang mencium, Ada rumah penduduk nggak? tidak ada. Dan kami tahu jangan dicari kalau ada seperti itu. Jangan dicari. Kenapa? Itu bisa jadi orang Bundian atau penunggu gunung. Mitosnya Iya, yang kami pelajari. Sama suara musik. Iya. Kami juga sering dengar. Ya. Suara musik seperti gamelan atau gong atau beduk gitu kan. Atau gendang, itu kami sering dengar di gunung dan tidak pernah dihiraukan. Dan Gunung Sibayak masih lumayan lebat ya hutannya. Dulu kami masih lumayan lebat. Itu jalan kaki dulu kan dari Iya. Sidebu-debu kan. Iya, iya. Jalur Sidebu-debu terus ke atas PLN itu kan jalan kaki. Iya. Oke. Masuk hutan rimba dulu. Jadi intinya selalu hati-hati dan menghormati Menghormati kalau kita itu kan tamu. tata krama lokal ya. Tata krama, kita datang ke rumah mereka. Iya, ya. Kita tamu, kita harus sadar diri tamu itu seperti apa. Iya, iya. Maka kita akan disambut dan dilayani seperti tamu. Iya, iya. Kurang ajar di tempat orang. Itu aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih.